Gadis kejam ini benar-benar mendorong sahabatnya ke jurang. Tepat ketika dia hendak turun gunung untuk menghancurkan bukti, dia menemukan bahwa Jules tidak terlihat dimanapun. Di tanah hanya ada kalung yang penuh darah. Pada saat ini, Jules, yang baru saja lolos dari kematian, menyeret tubuhnya yang terluka dan melarikan diri di hutan. Lagi pula dia tidak bisa memahaminya, sahabatnya, yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, membunuhnya dengan kejam. Jules menahan rasa sakitnya, dan menyambungkan kembali lengannya yang terkilir. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Di hutan tiba-tiba datang panggilan Jackie. Secara naluriah ingin hidup, Jules buru-buru melarikan diri ke jurang. Jackie mencari kemana-mana dan meminta maaf tanpa henti kepada Jules. Dia bilang itu semua kecelakaan. Dia pun tidak paham mengapa dia melakukannya. Jules hendak berdiri. Tak disangka, detik berikutnya Jackie berubah menjadi posisi yang ingin membunuhnya. Jules takut bersembunyi di jurang, tidak berani mengeluarkan suara. Jackie, setelah mencari sebentar, pergi dari sini. Jules juga benar-benar tahu wajah yang sebenarnya sahabatnya. Begitu saja, Jules menginap di jurang sampai malam. Dia awalnya mengira dia aman. Tanpa diduga Jackie kembali dengan senter. Jackie tidak lagi jujur seperti sebelumnya. Berubah menjadi pembunuh berdarah dingin. Jules tidak punya tempat untuk bersembunyi, menghabiskan malam dalam ketakutan. Keesokan harinya Jules karena kehilangan darah yang berlebihan mulai pusing. Jika dia tidak mengisi air tepat waktu, segera dia akan mati di sini. Dalam kepanikan, Jules melihat lubang air di sebelahnya. Dia buru-buru merangkak ke samping dan menyesapnya. Setelah sadar kembali, Jules berlari lagi. Di sisi lain, Jackie, setelah dilengkapi sepenuhnya, membuat insulin. Pergi ke hutan untuk berburu Jules. Tapi yang membuatnya tak terduga adalah, Jules menyelinap kembali ke rumah mereka. Dia mencari di setiap sudut ruangan tetapi tidak menemukan telepon. Satu-satunya komputer yang dapat berkomunikasi dengan dunia luar juga tanpa jaringan. Jules hanya bisa minum sedikit obat penghilang rasa sakit dulu. Lalu menjahit luka di perutnya dengan jarum. Kemudian, menggigit handuk katun, menggunakan kekuatan untuk menyambungkan kembali kakinya yang patah. Jeritan keras menarik perhatian Jackie yang di luar. Tapi saat dia membuka pintu kamar, Jules sudah tidak ada lagi. Hanya ada beberapa perban bernoda darah di tanah. Saat ini Jules sedang mendayung ke seberang. Jackie mengejarnya dan langsung melepaskan tembakan untuk menyerang Jules. Untungnya jarak antara mereka cukup jauh. Jules tidak terkena peluru. Tapi Jackie tidak berniat melepaskannya. Dan segera mendayung mengikuti Jules. Karena perut Jules terluka, dia segera kehilangan kekuatannya saat mendayung. Melihat mangsa di dekatnya, Jackie tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat dia telah menyusul Jules. Sebelum Jules sempat memprotes, Jackie melompat ke perahunya. Sekarang tetangga yang sedang beristirahat di sebelahnya melihat mereka berdua. Segera bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan atau tidak. Di bawah ancaman Jackie, Jules tidak berani menjawab. Namun demi menjaga orang yang bisa menyelamatkan nyawanya, dia mengambil kesempatan Jackie tidak memperhatikan, dengan keras mengajak pasangan tetangga yang datang ke rumahnya untuk makan malam ini. Tetangga dengan senang hati setuju dan mengatakan mereka akan datang tepat waktu. Jules dibawa pulang dan bertanya kepada Jackie mengapa dia melakukan ini. Jackie segera mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia juga suka pacar Jules. Karena untuk mencapai tujuannya, Jackie mencoba menipu Jules ke rumah kayu di hutan ini. Berencana untuk membunuhnya. Dia memberitahu Jules bahwa jika dia ingin hidup, dia harus putus dengan pacarnya. Jules dengan marah menolak permintaannya. Akibatnya, di detik berikutnya, dia ditenggelamkan oleh Jackie di dalam air. Dia merasa dirinya hampir mati. Jules buru-buru memohon pada Jackie dan setujui permintaannya yang tidak masuk akalnya. Di malam hari pasangan tetangga datang ke rumah mereka. Mengambil kesempatan ketika Jackie pergi untuk mengambil anggur. Jules buru-buru meminta bantuan tetangga. Tapi adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Jackie di luar jendela. Daniel, menjauhlah darinya.
Apa yang terjadi? Ada apa? Setelah berhasil menipu tetangga, Jackie menyerbu ke kamar dengan pisau. Melihat iblis di depan mereka, kedua wanita itu langsung panik. Istri tetangga bergegas ke atas. Tanpa diduga, dia tidak lari jauh, dia ditangkap oleh Jackie dan jatuh ke tanah. Dihadapkan dengan permohonan menyedihkan wanita itu, namun Jackie tidak tergerak. Kemudian mengeluarkan pisau dan menusuk wanita itu langsung di dada. Agar tidak membawa konsekuensi apapun nanti, Jackie mengangkat pisau dan menikamnya lebih dari 50 kali berturut-turut. Hingga wanita itu benar-benar berhenti bergerak, dia baru berhenti. Adegan mengerikan ini, langsung membuat Jules takut duduk di kamar dengan mata terbelalak. Dia dengan bodohnya duduk di tempat, tidak berani bergerak. Jackie kemudian memotong tubuh pasangan tetangga menjadi 8 bagian di depan Jules. Dan memasukkan semuanya ke dalam kantong plastik. Kemudian, pada malam hari, mayat itu dibuang ke sungai. Untuk mencegah Jules melarikan diri, Jackie mengikat tangannya ke tempat tidur. Tetapi Jules masih menolak untuk menyerah. Malam itu, dia tiba-tiba bisa melepaskan tali di tangannya. Sementara Jackie tertidur lelap, dia diam-diam memegang pisau di atas meja. Ternyata adegan tadi hanyalah mimpinya. Keesokan harinya Jackie melepaskan tali dari tangan Jules. Dan menyiapkan sarapan yang lezat untuk Jules. Harapan Jules bisa dengan sukarela putus dengan pacarnya. Jules belum pernah bertemu orang yang tidak tahu malu seperti itu. Melihat Jules tidak menjawabnya, Jackie segera menguncinya di kamar. Pada saat ini Jules secara tidak sengaja melihat kepala beruang di dinding. Di belakang berandalan ada kotak besi. Di dalamnya ada beberapa kalung yang mirip dengan hadiah yang Jackie memberinya. Ternyata setiap kali Jackie melihat pacar seorang teman dekatnya, dia akan berencana untuk membunuh teman itu. Hanya dalam waktu 2 tahun dia telah membunuh 6 teman. Melihat rahasianya terbongkar oleh Jules, Jackie segera mengantarnya ke tebing, bersiap untuk menjalankan rencana jahatnya. Melihat nyawanya akan segera hilang, Jules hendak mulai memprotes. Jules panik dan lari ke hutan. Dia takut jika dia selangkah di belakang, Jackie akan menangkapnya. Tapi sebelum berlari jauh, sebuah jurang muncul. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Jackie tiba-tiba datang dengan pisau. Melihat wanita ganas ini di depan matanya, Jules mundur ketakutan. Melihat bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri, Jackie tiba-tiba pingsan. Ternyata Jackie menderita diabetes yang serius. Jika dia tidak mengisi insulin tepat waktu, dia akan jatuh koma. Jules mengambil pisau dari tanah dan bersiap untuk menghabisinya. Tetapi di hadapan seorang teman yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun, dia masih tidak bisa menyelesaikannya pada akhirnya. Sementara Jackie dalam keadaan koma, Jules buru-buru pergi. Tapi sebelum dia pergi jauh, dia menghentikan mobil. Jules merasa bahwa jika dia tidak menyingkirkannya sekarang, di masa depan, Jackie pasti akan menemukannya agar menyebabkan masalah. Jadi Jules mengemudi kembali. Tapi sekarang tebing segera tidak ada yang tersisa. Dia melihat sekeliling tetapi masih tidak bisa melihat sosok Jackie. Kemudian Jules kembali ke rumah kayu itu. Karena dia tahu Jackie pasti akan kembali untuk mendapatkan insulin. Benar saja, Jackie telah kembali ke rumah itu. Jules dengan cepat memegang pistol ke bagian belakang otaknya. Dan beritahu Jackie selama dia menyerahkan diri, dia akan memaafkannya. Tapi bagaimana Jackie yang licik bisa menyerah? Jules memeluk pistol dan perlahan naik ke lantai 2. Tanpa diduga, begitu dia sampai di sana, Jackie muncul di belakangnya. Sebelum Jules bisa bereaksi, dia dipingsankan oleh Jackie. Dia lagi dibawa ke tebing oleh Jackie. Jangan, tolong, Jackie. Kali ini, Jules tidak seberuntung sebelumnya. Jackie membenturkan kepala Jules ke batu, dia meninggal di tempat. Jackie kemudian kembali ke rumah untuk memanggil polisi. Kebohongan bahwa sahabatnya tidak sengaja jatuh dari tebing. Dia kembali ke rumah dan menyuntik dirinya sendiri dengan insulin.
Tidak lama setelah menyuntik insulin, Jackie merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, dia melihat laptop sedang dihidupkan di atas meja. Di dalamnya ada video yang direkam oleh Jules. Ternyata Jules mengubah insulin Jackie menjadi cair pemutih. Cair pemutih akan membentuk gumpalan di pembuluh darah. Begitu gumpalan itu masuk ke otak, Jackie terpaksa mati. Sekarang satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah Jules, yang adalah seorang dokter. Jackie berlari setengah mati ke tebing untuk mencari Jules. Tapi dia tidak lari jauh, dia meninggal di tengah jalan karena efek obatnya. Pada titik ini, film juga berakhir.